Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time dan kami akan hadirkan informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak akan melepaskan hak untuk melakukan pengayaan uranium. Pernyataan ini disampaikan di tengah dimulainya kembali negosiasi nuklir antara Iran dan Amerika Serikat di Swiss. Dalam pertemuan dengan pejabat perbankan di Teheran pada Minggu, Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa Iran tidak akan tunduk pada tekanan maupun intimidasi dari pihak manapun. Pezeshkian menyatakan hak Iran untuk melakukan pengayaan uranium tidak dapat ditawar. Menurutnya Amerika Serikat harus menerima posisi tersebut sebagai bagian dari realitas dalam perundingan yang sedang berlangsung. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya. Negosiator Amerika Serikat dan Iran kini berkumpul di Swiss untuk mulai pembahasan perjanjian sementara guna mengakhiri perang Iran. KTT yang dijuluki Danau Lucerne ini menjadi momentum utama dalam upaya menghentikan pertempuran di seluruh lini termasuk kawasan Lebanon. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance memimpin langsung tim negosiasi Amerika Serikat yang juga dihadiri oleh Jared Kushner dan Steve Witkoff. Mereka bertemu delegasi Iran yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Muhammad Bagher Kalibaf serta Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Proses diskusi tingkat teknis ini juga dihadiri oleh mediator dari Pakistan dan Qatar. Dalam keterangannya di awal pertemuan, Vance menegaskan agar kedua negara bisa membuka lembaran baru demi mengubah hubungan di Timur Tengah secara permanen. The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can happen. Never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come. Thank you all. Pemirsa, pembicaraan damai permanen antara Amerika Serikat dan Iran dilaksanakan di kawasan sejuk pegunungan Burgenstock, Swiss dan menindaklanjuti kesepakatan damai sementara yang telah ditandatangani secara digital oleh Presiden Donald Trump dan Presiden Masoud Pezeshkian pada 17 Juni 2026 lalu. Pada Sabtu malam waktu Washington DC, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance telah berangkat menuju Swiss untuk menghadiri perundingan teknis dengan pihak Iran. Membahas perundingan damai dari perang antara kedua negara yang sudah berlangsung sejak akhir Februari 2026 lalu. Vance juga menyebut utusan Amerika Serikat Steve Witkoff dan Jared Kushner, menantu dari Presiden Trump, telah lebih dulu berada di Swiss untuk membahas teknis perdamaian, mulai kisruh Zionis Israel dengan Lebanon, persoalan nuklir dan membuka akses Selat Hormuz. Sementara itu, kantor pemerintahan Pakistan menyatakan jika Perdana Menteri Shehbaz Sharif dengan didampingi oleh delegasi pejabat tinggi Pakistan telah berangkat dari Islamabad untuk menghadiri pembicaraan damai antara Amerika Serikat dengan Iran yang dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu ini di kawasan pegunungan Burgenstock, Swiss. Sebelumnya pada Rabu 17 Juni 2026 lalu, Amerika Serikat dan Iran telah menandatangani nota kesepahaman berisi 14 poin yang bertujuan menghentikan konflik dan membuka masa negosiasi selama 60 hari untuk menyelesaikan berbagai perbedaan termasuk program nuklir Iran. Kesepakatan sementara itu juga mencakup sejumlah isu strategis lain yang dianggap penting untuk membangun perdamaian yang lebih berkelanjutan di kawasan Timur Tengah. Pemimpin Revolusi Islam Iran Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamenei mengeluarkan pernyataan terkait MOU Teheran-Washington. Mujtaba menyatakan menyetujui MOU demi melindungi hak-hak bangsa Iran dan front perlawanan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bersama rombongannya dilaporkan telah tiba di Swiss untuk melanjutkan perundingan yang bertujuan mengubah kesepakatan sementara antara Washington dan Teheran menjadi perjanjian permanen yang lebih komprehensif. Perkembangan tersebut muncul setelah Zionis Israel dan kelompok Hizbullah mencapai gencatan senjata di Lebanon pada Jumat kemarin yang meredakan ketegangan regional dan membuka kembali peluang bagi proses diplomasi antara Amerika Serikat dengan Iran.
Pemirsa, pemerintah Amerika Serikat membantah klaim Iran yang menyatakan telah menutup jalur pelayaran internasional Selat Hormuz. Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright menegaskan pemirsa bahwa aktivitas lalu lintas kapal tanker minyak di kawasan tersebut masih berjalan normal. Menteri Energi Amerika Serikat pemirsa menyatakan sebanyak 67 kapal tetap melintas di Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. Jumlah ini disebut masih sama dengan volume lalu lintas minyak sebelum konflik bersenjata dimulai. Pernyataan ini sekaligus membantah klaim pihak Komando Militer Gabungan Iran yang pada hari Sabtu kemarin menyatakan telah menutup selat tersebut. Iran mengklaim penutupan adalah bentuk reaksi atas kampanye militer Israel di Lebanon dalam melawan kelompok militan Hizbullah yang didukung Iran. Pihak Amerika Serikat memastikan militer Iran belum merusak atau mengganggu saluran pelayaran pusat di Selat Hormuz. Meski demikian, untuk mengantisipasi gangguan, pihak Amerika Serikat telah membuka jalur alternatif di sebelah selatan dan melakukan pengawalan ketat terhadap kapal-kapal yang melintas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.